Tubruk dulu, baru kerja. Tubrukers, yo, ngopi gajah. Oke, selamat pagi nih Boboto Salam Dunia. Saya Presiden Kipok Meti bersama Kang Yayan nih. Kang Yayan Duyan luar biasa nih prestasi Kang Yayan ini. Dan alhamdulillah saya sebagai Presiden Kipok Meti diberi kesempatan nih untuk ngobrol-ngobrol secara langsung walaupun lewat Zoom ya Kang ya. Karena ya, siap-siap Kang Presiden lah. karena masih PPKM nih. Oke, bahagia sekali saya bisa ngobrol langsung dengan Kang Yayan yang nanti juga tapingnya akan ditayangkan langsung di channel YouTube-nya Boboto TV. Kang Yayan? Ya, siap. Kang Yayan nih, langsung saja lah ya, Kang ya. Kita ngobrol-ngobrol Kang ya. Siap. Ini Kang Yayan ini dari Tasikmalaya, dari Jawa Barat dan jauh ke sana ke Hollywood. Alhamdulillah. Prestasi yang luar biasa nih Kang. Gimana nih Kang rasanya nih Kang, asli sami sareng abdi di Jawa Barat kan prestasi Akang ini sampai mendunia nih Kang. Akang secara pribadi nih merasakan hal seperti apa sih Kang? Itu perasaan itu apa ya? Terus terang buat saya itu sulit menggambarkan gimana mengungkapkan atau mengatakan rasa syukur saya gitu kan. Karena keberadaan saya pada saat ini dengan posisi saya ini betul-betul di luar ekspektasi saya, di luar cita-cita saya gitu. Saya nggak pernah ngebayangin saya bakal menjadi seorang Yayan seperti ini. Saya masuk ke Jakarta tahun 87 akhir kalau nggak salah, 88 dengan masuk menjadi seorang pelatih profesional untuk salah satu perguruan pencaksilat. Sampai dari Jakarta saya ngajar ke satu daerah dari mulai di wilayah Jawa, Bali, kemudian ke wilayah Sumatera sampai sempat terdampar di Irian juga di Timur, kemudian balik lagi dan pada tahun 2007 akhir ketemu dengan seorang Gareth Evans yang memperkenalkan saya juga dengan dunia di mana saat ini menjadi bagian dari hidup saya juga. Jadi terima kasih saya untuk Tuhan, rasa syukur saya, kemudian untuk doa-doa dari keluarga, dan tentunya yang saya tidak bisa lupakan adalah yang menghabiskan sebagian dari usia saya itu adalah pencaksilat. Itu apa ya? Pencaksilat itu salah satu budaya warisan lokal. Sebentar. Itu Boboto. Ternyata Tubrukers juga. Oh, Tubruker dong. Tubrukers. Yuk ngopi guys. Yuk ngopi dulu. Ini sore-sore pas banget. Betul. Pas banget, ya. Seruput dulu. Aduh. Nah ini, tapi saya agak nyimpang dulu nih ya. Gak apa-apa Kang. Siap, lanjut. Buat kawan-kawan, buat sahabat-sahabat lama saya, pasti kaget kalau saya melihat saya minum ini nih, pasti dia tanya apa itu. Kenapa? Pasti kalian nggak percaya. Sekarang saya peminum kopi, bro. Waduh. Asli. Mantap. Asli. Emang dulunya nggak minum kopi? Minum teh aja saya mabok, bos. Wah, mantap. Asli. Oke. Minum itu saya hanya minum air putih. Oh, air putih aja. Nah, kalau misalkan begitu masuk ke mengenal film, kadang-kadang, tapi ya kalau misalkan dari pagi bisa sempat dulu di merantau itu di 3 film pertama saya itu dari pagi ketemu pagi lagi, dan itu hanya bak bikbuk dengan Iko tuh, nggak berasa asli, nggak berasa karena kalau director bilang Kap kita sambung besok ala tanggung gitu kan, nah itu ngapain ya, minta teh manis dong. Nah jadi dikasihnya teh kesini coba dong kopi, tapi hampir setiap hari ganti kopi ini, enakan ini ganti kopi, sampai akhirnya saya ketemu dengan salah satu kopi yang kalau promonya pasti semua juga bagus kan, tapi kalau saya coba dulu gitu kan, coba dulu begitu ini ini kok mungkin rasanya ada yang hampir sama, tapi ada taste yang memang beda dari yang lain gitu kan. Dan mentok asli saya di sini.
Oke. Untuk jadi tiap sehari itu saya pasti pagi harus ngopi, sore juga ngopi. Sampai istri saya itu kayaknya gue kayak punya suami baru, tukang ngopi Tukang ngopi, katanya. ya. Apalagi kan asli Ya. karena dulu ente aja kagak ya. Iya, Jadi betul. tapi memang saya ngopi nggak sembarang ngopi. Cuman Hanya kopi tubruk gajah. iya, Wih, mantap. karena Iya memang yang ini dong. Iya yang pas dong. buat saya, yang pas Iya. buat saya. Iya, mantap, Kang. Nah, lanjut yang tadi ya. Boleh, Kang, boleh. Ya, jadi pencak silat itu betul-betul apa Jadi ya? bagian ya, bagian. Itu menjadi bagian dari hidup saya, dan kebanggaan saya terhadap pencak silat itu tidak saja di mana saya bisa menjadi bagian dari masyarakat pencak silat yang menjadi salah satu budaya dan warisan dari nenek moyang kita. Ternyata pencak silat juga yang memperkenalkan saya pada dunia luar. Ya. Sampai akhirnya kami saling mengenal gitu dengan dunia luar. Tapi begitu saya terus berada dalam pencaksilat ini, saya harus menarik diri gitu kan. Lah, kenapa apa yang saya cintai, apa yang memberikan sesuatu yang besar pada saya, pencaksilat ini kok lebih berasa di luar gitu. Oke. Sementara di kita sendiri rasanya terus terang ya, awalnya itu bisa dibilang dipandang sebelah mata. Oke, betul. Dipandang sebelah mata. Tapi alhamdulillah melalui film pertama saya waktu itu, Merantau, yang sempat katakanlah jadi film action pertama, film Indonesia pertama yang sampai menembus Hollywood. Ya. Itu tidak saja memperkenalkan saya pada dunia, tapi pencak silat lebih dilirik oleh kaula muda bangsa kita. Itu yang membuat saya bangga, ya. Bukan dilihat oleh dunia luar, karena waktu di tahun 2009 itu kita sudah ada di pencaksilat itu yang namanya pencaksilat menembus dunia. Jadi dunia bahkan Eropa itu udah mengenal pencaksilat. Dan alhamdulillahnya pada 2007 saya menjadi bagian dari tim persilat yang perform di Bercy Martial Art Festival di Paris. Nah, jadi banyak orang-orang dan saya sendiri di sana stay selama kurang lebih 3 bulan mengadakan seminar pencaksilat pernapasan PSD di Indonesia dan pencaksilat dari Minang bersama seorang master juga dari guru-guru silat dari Minang. Jadi begitu tahun 2008 2009 keluar, di mana yang diperkenalkan itu kan baru satu aliran dari sekian banyak aliran pencaksilat. Yang ada di Indonesia ya? Iya, sile harimau. Sile harimau gitu kan, melalui budaya dari Minang, yaitu merantau. Nah itu, dan saya juga tentunya terima kasih banget kepada Gareth Evans, kepada Mbak Maya, kepada semua yang terlibat keluarga besar kami di Merantau. Merantau adalah rumah yang melahirkan saya dan Iko, saya rasa. Dan kita terima kasih banyak untuk Merantau, untuk Gareth, untuk Mbak Maya, dan sahabat-sahabat semua, Mbak Ane, yang ada di Merantau Film dulu, kemudian yang tentunya pencaksilat. Pencaksilat lah yang memperkenalkan saya gitu kan. Walaupun ada orang lain yang mengatakan saya memperkenalkan pencaksilat, saya rasa sama-sama lah. Karena dibilang saya memperkenalkan pencaksilat, buat saya pribadi, saya hanya mengenal sedikit dari banyak pencaksilat. Banyak sahabat-sahabat yang mengetahui banyak tentang pencaksilat. Saya rasa nilai-nilai pencaksilat itu memiliki nilai-nilai yang sangat dalam gitu kan. Dan ini saya rasa yang harus kita pertahankan, kita tingkatkan. Sama apa yang banyak memiliki nilai-nilai ketimuran, nilai-nilai ini warisan leluhur itu tidak saja hanya pencaksilat. Seperti hanya tanaman, termasuk minuman, termasuk kopi gajah ini gitu kan. Kenapa memiliki nilai beda saya rasakan, karena kopi ini adalah kopi yang memang setahu saya ini saya sempat ngobrol
katanya ini memang kopi ini berdasarkan racikan leluhur gitu kan. Ya. Pantesan beda. Beda, iya pastilah. Saya sempat ngomong begini. Jadi yang bisa apa ya, dekat dengan saya itu ternyata sesuatu yang punya nilai-nilai luhur yang memang peninggalan leluhur. Tapi memang perlu waktu yang tepat gitu kan untuk sampai akhirnya masyarakat mengetahui. Iya, betul sekali. Dan terus terang aja, kopi gajah ini merupakan apa ya, iklan pertama lah buat saya gitu kan. Iklan pertama juga. Dan saya kaget dulu sebelum saya di kopi gajah. Ya. Kalau pulang saya bisa nyantai lah gitu kan, karena saya kan tahulah Jember ya. Oke. Jadi dari Manojaya kan masih masuk ya, ke arah Gunung Tanjung kan? Ya, Gunung Tanjung betul. Nah, jadi ya, sementara kan di Tasik itu hanya ada satu bioskop kan? Dan yang mereka yang biasa nonton ke bioskop itu hanya orang-orang mungkin dari Manojaya ke sana. Kalau dari Cibubur mereka orang-orang yang sudah kuliah, yang sudah mengenal entertain itu hanya sepersekian persen gitu kan. Jadi saya kalau pulang ke kampung itu agak aman gitu kan. Saya mau nyangkul, saya mau ngapain gitu kan, santai saja. Orang masih panggil saya sebagai Yayan pelatih silat, selesai gitu kan. Nah, Kang Yayan gini nih. Oke lah, Kang Yayan kan sebagai aktor ya sekarang yang dari pencaksilat. Kalau kenapa sih Kang Yayan memilihnya jadi aktor dulu, nggak jadi artis gitu, artis pencaksilat? Kan sementara prestasi Indonesia sendiri di bidang pencaksilat ini nggak begitu bagus lah. Cuman ada beberapa yang saya kenal, ada Habib yang kemarin mungkin juara, tapi bukan di Olimpiade, di Asia apa gitu. Nah, kenapa Kang Yayan milihnya jadi aktor, nggak jadi artis dulu? Sebetulnya saya katakan ini bukan pilihan saya gitu. Bukan pilihan. Bukan pilihan. Okay. Saya terjerumus, tapi buat saya segala apa yang kita dapat itu adalah apa yang kita tanam. Menurut saya. Banyak kawan-kawan saya yang dia menekuni pencaksilat, kemudian menekuni pencaksilat betul-betul mempelajari untuk menjadi seorang atlet. Akhirnya berhasil. Contoh misalkan Hanifan. Ya, Hanifan. Dari Bandung ya. Dari Bandung, betul. Kemudian, ya, banyak gitu kan. Nah, itu satu bukti keberhasilan. Nah, untuk meraih keberhasilan seperti itu bukan hal yang gampang. Saya pernah memegang atau katakanlah dekat dengan kawan-kawan yang pernah meraih emas di kelas PON, bahkan di kelas Asia gitu kan, kelas dunia bahkan waktu saya di Sulawesi. Itu mereka itu latihannya gelo, Kang. Gelo. Berarti beda dong latihan aktor sama latihan atlet pencaksilat. Yang sama adalah fokus. Yang sama fokus. Latihannya segala beda. Sesuatu kalau kita lakukan dengan fokus, capek pun nggak berasa. Jadi nikmat gitu kan. Jadi antara capek, nikmat dan indah itu kan. Okay. Akhirnya berkah gitu tadinya. Yeah. Saya itu jadi katakanlah jadi aktor ini bukan pilihan. Bahkan masuk waktu pertama kenal dengan Gerard itu tadinya saya hanya diminta tolong untuk membuat sebuah choreo fighting. Oh, oke. Okay. Ya hanya untuk test camp, bahkan itu test camp waktu itu telnya Iko, dan Iko pun waktu itu masih apa ya, masih seorang atlet silat. Saya kenal dengan Iko jauh sebelum kami ketemu di Merantau, itu udah kenal gitu kan dengan Iko di acara-acara pencaksilat gitu kan. Jadi begitu ketemu dengan Iko di situ, Masya Allah, kita dipertemukan lagi oleh pencaksilat. Kok mudah-mudahan kita tetap bisa membawa pencaksilat gitu kan. Oke, ya. Nah itu. Okay. Nah dari situ saat selesai membuat bikin test camp, Gerard itu dia kaget gitu kan. Kira kenapa nggak ada orang Indonesia yang benar-benar mau membuat film pencaksilat. Nah makanya dibikinlah film Merantau. Film Merantau, walaupun secara apa ya, waktu itu katakanlah Merantau itu tidak booming karena satu,
PH yang membuat film perantau itu PH baru. Orang-orang siapa sih mentornya? Iko Uwais. Siapa sih Iko? Iko Yayan yang kayak kawan-kawan di perguruan ya tahu gitu kan, tahu Iko, tahu Yayan, walaupun di situ ada Ibu Christine Hakim gitu kan. Apalagi ini pencaksilat, ya pencaksilat gitu. Tapi begitu merantau ikut festival A, festival B di mana-mana itu dapat penghargaan. Di Indonesia baru ribut. Ada film Indonesia nih, di festival ini, sampai akhirnya dari mulai proses pembuatan film The Rain, nah itu orang udah nunggu semua. Jadi begitu The Raid itu keluar, itu orang udah nunggu. Jadi yang namanya antri, orang beli tiket sampai sold out terus gitu kan tiap hari selama beberapa minggu, itu asli. Betul. Termasuk saya. Itu betul-betul apa ya, efek dari merantau yang dimana orang dengar ada film Indonesia yang bagus, tapi di Indonesia sudah nggak ada, waktu itu sudah turun. Nah, alhamdulillah lah. Ya. Nah, Kang, tadi kan Kang Yayan juga katakan kalau minat anak muda sekarang itu ke pencaksilat katanya tinggi. Nah, apa nih kira-kira yang menurut Kang Yayan bisa membuktikan, tapi tidak secara lewat angka mungkin, minat dari anak muda sekarang itu ke pencaksilat? Apakah minatnya ke pencaksilatnya atau ke filmnya nih? Kira-kira menurut Kang Yayan? Itu sih saya tidak bisa menjawab karena tergantung orangnya. Tapi banyak ke ini yang cerita yang berhubungan langsung dengan saya gitu kan. Banyak orang yang daftar ke perguruan saya misalkan. Kita bisa lihat dari pertama dia datang itu mau belajar silat atau mau ada tujuan lain gitu. Dan itu kelihatan dari mulai dia pengen, yang ngajarnya Kang Yayan kan. Gitu. Itu udah pasti itu bukan ingin menjadi pesilat. Gitu kan. Bahkan kalau saya sih, kalau misalkan yang di media gitu kan, yang di sosmed yang tanya, Kang saya ingin belajar silat, saya berada di ini. Oke, di tempat situ perguruan saya belum ada. Kamu bisa belajar perguruan apapun. Yang penting itu pencaksilat. Pencaksilat itu ada di mana-mana. Setiap daerah punya perguruan dan punya karakter pencaksilat masing-masing. Tapi saya dengan Kang Yayan, saya bilang murid-murid saya di perguruan saya aja saya jarang ketemu. Jadi saya untuk saat ini mungkin ini mohon maaf juga untuk adik-adik di perguruan PSTD kalau saya jarang turun kelas saat ini, bukan saya tidak ingat. Justru sebenarnya saya yang butuh kalian. Tapi karena keterbatasan waktu, jadi mohon maaf. Ini kalau boleh tahu di mana sih perguruan Kang Yayan sendiri? Perguruan saya itu namanya Perguruan Pencak Silat Tenaga Dasar atau PSTD Indonesia. Itu lebih mengutamakan perguruan yang mengutamakan teknik olah napas. Teknik olah napas. Mungkin kalau Pak Presiden dulu pernah dengar kalau misalnya di Manojaya ada kateda. Ya, kateda betul. Nah, itu saya termasuk cikal bakalnya gitu, angkatan kedua lah saya itu. Angkatan kedua dulu yang membawa pertama itu dari APDN, kemudian kesininya berubah nama menjadi PSTD Kateda Indonesia, kemudian menjadi PSTD Indonesia, dan sampai saat ini saya masih tetap sebagai pengurus pusat dan juga pelatih di perguruan PSTD Indonesia. Di Bandung banyak. Banyak ya. Pokoknya Ini perguruan Akang ini udah tersebar di mana saja atau hanya di Tasik atau di mana nih? Justru di Tasik sekarang bisa dikatakan vakum gitu kan. Yang banyak itu sekarang itu di Bandung. Di Jogja, Jawa Tengah, kemudian di Sumatera. Di Sumatera. Sulawesi. Sulawesi. Berarti gini ya, Kang. Berarti minat orang ingin belajar pencaksilat itu ada dua. Ingin ketemu Kang Yayan, ingin dilatih sama Kang Yayan, atau ingin benar-benar mendalami pencaksilat. Itu kan? Mungkin itu. Tapi buat kawan-kawan ya,
kalau memang kita ingin belajar silat, eh, perguruan silat apapun belajarlah di sana. Cintai dulu, ya. Cintai dulu apapun. Sama seperti halnya kita mencintai apa ya? Mencintai Persib Bandung. Persib Bandung lah gitu kan. Maka tanpa kita datang, tanpa kita harus jadi apa ya? Jadi pemain. Viking yang apalagi aduh yang mudah-mudahan lah santai bro. Santai kita support gitu kan. Oke. Kita bantu gitu kita jadi bobotoh yang sehat tapi kuat. Tidak bisa datang, doa kita lebih kuat. Oke. Dan itu akan lebih berarti buat tim kita. Hmm. Persib akan tetap jadi nomor 1 Iya. kalau begitu. Betul. Tapi yang penting terhadap apapun. Pertama kita kenal, kita cintai, kita lakukan tulus. Saya banyak gitu kan di perguruan saya juga yang seangkatan bahkan lebih inian dari saya di PSTD ya. Tapi tidak ada gitu kan yang mungkin katakan yang masuk ke entertain itu. Dulu ada senior saya tapi tidak di film, awalnya lebih artis, sekarang udah masuk film juga tapi lebih ini di musik seperti Kang Andi Rip. Ya, Andi Rip. Kang Andi Rip itu senior saya itu. sampai akhirnya ketemu lagi kemarin di film Wiro Sableng. Wiro Sableng, betul. Jadi dasar cete silat deh papangnya di mata deh sisirian akhirnya gitu kan. Oke. Tapi apa yang kita cintai terutama nilai-nilai Oke. Kang, seperti ini Kang. Jadi apa yang kita cintai, jadi terus kita juga harus fokus sama dengan para tubruker Kang. Jadi, wih, kopi dulu, diseruput dulu Kang. Kopinya. Itu dia. Ya, Saya sebenarnya dari tadi mau ini enak. Aduh. Iya, karena Nah, kopi tubruk gajah itu, wah. Tubruk dulu, baru kerja. Tubrukers, yo, ngopi gajah. dan kalau sekali, sore-sore nyeruput tubruk gajah ini, nikmatnya. Tapi nih kalau ngomong-ngomong kopi gajah nih, kan itu kan ada gulanya, ada yang terpisah nih. Kang Yayan sendiri apakah kalau bikin tubruk gajah itu pakai gula atau misalkan hanya, kalau saya sih kan jujur saya nggak pernah pakai gula. Saya tuh ngopi kopi aja plus, tidak pakai gula Kang. Nah, Kadang-kadang saya pakai gula, pakai gula. tapi kadang-kadang juga enggak. Gulanya takar semua. Kadang kalau pakai gula kayak buat saya sih, saya lebih ini setengah. Setengah. Oke. Tapi uniknya ini salah satu efek dari kopi gajah nih. Oke, boleh. Kalau saya pulang kampung sekarang, lagi di kampung, itu jangankan yang gede-gede. Nubruk dulu Kang gitu. Wah. Ada motor lewat, nubruk cenah. Ngopi. Sampai Sama. anak kecil. Ya. Anak kecil, Oke. Mang. Gajah, Mang kan ya. Gajah. Iya, kamu masih kecil udah jadi tubruker juga saya bilang. Nggak apa-apa, saya bilang sehat. Ini Oke. bukan leluhur. Tapi emang lain. Begitu kopi gajah keluar, saya di kampung semua orang tahu. Karena kan yang di kampung itu kan lebih banyak nonton TV. Nonton TV. Dan begitu saya pulang ke Tasik itu kan udah banyak kan di gambar-gambar saya di waduh itu kan. Wah, saya bilang ini Pak Eka, Pak Budi, waduh, saya sekarang di kampung itu beda, nggak kayak dulu itu. Semua orang dari anak kecil sampai kakek-kakek, Kang, tubruk Kang. Iya, di situ jadi tubruker. Alhamdulillah. Ya. Tapi yang pasti siapapun yang sudah mencoba ini Pasti ketagihan pengen nyoba lagi ya. tak mau pindah ke lain hal. Betul Kang. Betul sekali. Nah, Kang Yayan nih sama bapak-bapak mungkin yang masih standby di sini, itu ada hipokmeti. Akan tahu nggak itu hipokmeti apa artinya? Naon ya, Nah, bacanya dibalik Kang. Hipokmeti bacanya. Saya tuh presiden hipokmeti. Di Bobotoh itu pada tahu kalau saya itu presiden hipokmeti Kang. Nah, coba dibalik bacanya hipokmeti jadi apa Kang? Kopi hitam kan? Kopi hitam. Saya tuh tukang ngopi Kang. Tukang ngopi, semua tahu bahwa Sekarang saya yang tanya dong, boleh dong? Boleh. Ya mungkin kan seperti saya bilang, saya baru 1 tahun ini saya betul-betul jadi peminum kopi sejati.
Ya. Walaupun tidak semua kopi, hanya kopi tubruk gajah kan yang saya minum. Tapi buat saya inilah kopi yang sejatinya buat saya gitu kan. Dan pas buat saya dari rasa, kemudian efek kan ada katanya kalau orang nggak minum kopi itu sama seperti saya dulu, kalau minum kopi itu deg-deg gitu. Ya. Ini enggak. Ya. Ini enggak, ini bukan saya enggak promo, ini saya menyampaikan apa yang saya rasa gitu kan. Nah, makanya saya berani tiap hari sampai 2 kali gitu kan. Kalau dulu, aduh ngeteh aja saya mabok gitu kan, ngeteh aja saya begadang 2 hari 2 malam. Nah sekarang saya tanya ke Pak Presiden nih, cik kumaha gitu kan? Oke, kopi gajah. Yoi pasti. Dulu sebelum ada kopi gajah, saya tuh kopinya kopi giling kan. Sampai beli blendernya. Ini sendiri ya? Ya, beli kiloan. Nah itu yang akhirnya dulu saya nggak pernah ngopi yang lain, hanya kopi giling aja dari dulu. Nggak pernah kopi yang lain. Nah setelah di Bobotoh TV ada kopi gajah, saya kehabisan kopi. Akhirnya saya ngopi gajah kan. Kopi gajah, loh kok rasanya lebih enak kata saya teh. Akhirnya sekarang gilingan disimpan, beli kiloan nggak pernah lagi. Jadi di rumah sekarang stok kopi gajah aja terus. Cuman bedanya saya nggak pakai gula nih Kak. Jadi kopi gajah tuh benar-benar bukannya promo. Saya yang merasakan sendiri Kak. Rasanya pas, rasanya mantap, dan benar katakan jantung juga nggak berdebar. Mantap pokoknya. Itu berarti sama persis ada sahabat saya. Dulu kalau kemana-mana dia selalu bawa blendernya gitu kan ya. Ya. Di mas segala macam, dia bilang kalau peminum kopi itu harus begini. Jadi rasa kopinya itu masih berasa, dia bilang. Masih asli. Ya kopi yang simpel aja lah, nggak ribet. Bukan ribet kan. Nah, ini seninya. Antas seni itu kan ujung-ujungnya di kenikmatan. Iya, kenikmatan betul. Iya Kang, ini. Tapi kamu udah pernah coba yang lain? Saya udah pernah, dia bilang. Jadi nggak ada kalau dengan yang kita giling sendiri, dia bilang itu nikmatnya beda, prosesnya beda. Oke, sekarang kita bicara ending tentang kenikmatan. Saya bilang kan, pernah nggak nyoba kopi ini? Apa itu Kang? Saya udah coba kok kopi berbagai macam kopi. Enggak, kopi ini. Terus ini kopi baru. Gue jadi bintang iklannya di sini. Gue jadi ambasadornya nih. Wah, apaan nih Kang? Apalagi kopi baru. Lu belum nyoba, saya bilang gitu kan. Ya udahlah, kalau lu nggak mau, gini, gue seduhin. Lu sukanya yang pahit, pasti kalau biasanya yang giling sendiri itu kan pasti biasanya pahit kan. Oke, berarti gue ambilkan, gue kasih yang tanpa gula ya. Saya bikinkan. Karena memang dia teman akrab gitu kan. Gue yang bikin kopi buat lu sini. Gue bikinkan gitu kan. Nih, lu cium dulu. Dia bilang, beda ya Kang. Beda aja saja, tapi pasti mungkin ada kesamaan yang kamu bilang istimewa. Saya bilang, lu coba rasanya. Dia coba, anjing beda, bisa keluar. Iya, dari aromanya juga. Nanya gonggong, anjing beda, Ya, ini kopi gajah dari aromanya juga beda. Terus saya pernah kali ngebandingin itu. Ini larutnya cepet, yang lain mah enggak. Terus yang lain kadang ada bau-bau jagongnya. Tapi nggak apa-apa lah. Nih Kang, kembali nih. Akang kan sekarang jadi brand ambasadornya kopi gajah. Ya. Alhamdulillah, terima kasih untuk kopi gajah. Oke. Mungkin otomatis Akang juga harus tahu ya rasa apa-apa harus pokoknya mah disuruh molotov lah di luar kepala, istilahnya masih kayak gitu ya. Sebagai brand ambasador atau secara ya. Nah, kira-kira nih Kang, kira-kira kan Akang awalnya nggak ngopi, nggak ngeteh, yang akhirnya ditawarin iklan pertama buat Akang nih, kopi gajah ini. Sempat ada bertolak belakang nggak dengan hati Akang bahwa ada kan cara ngopi, cara naon ya gitu. Ada nggak seperti itu nggak sih Kang? Saya itu tidak hanya masalah iklan ini, bukan hanya karena ini iklan pertama buat saya. Di film pun saya dengan kebetulan ini sama Hanif nih. Hanif mudah-mudahan dengar. Jadi kalau ada sebuah tawaran dari apapun itu, kita ngobrol, kita diam ya. Jadi biarkan hati yang bicara gitu kan. Deng gitu kan. Kadang-kadang gimana Kang? Lu gimana? Kayaknya lanjut. Terus kalau misalnya kayaknya enggak.
Oh, benar. Gitu kan. Jadi sampai waktu kopi ini, Kang, belakangan ini kan Kang Yayan udah mulai coba-coba kopi, gonta-ganti sini. Kok apa ini perkenalan ya, Kang? Emang kenapa nih? Kayaknya ada tawaran iklan kopi, Kang. Wah, ini iklan pertama ya nih, ya. Tapi kan gue bukan peminum kopi sejati kan. Memang sekarang gue tiba-tiba belakangan ini kan lagi suka sering kadang-kadang coba kopi ini, coba apa itu gambarannya nih ya. Ya kita nggak tahu, kita coba aja ya nih ya, kita sambil jalan sambil tanya, ngobrol kan, mudah-mudahan jodoh artinya yang nggak mungkin juga kalau misalnya Kang Yayan nantinya jadi bintang iklan, tapi Kang Yayan masih bukan seorang peminum kopi. Ya tapi kan lu tahu sendiri gue seperti apa gitu kan. Gue itu sesuatu itu kalau nggak pas dengan hati nggak bisa gitu kan. Nggak bisa kalau nggak pas dengan hati, dengan rasa itu nggak bisa. Saya nggak bisa menyampaikan, wah ini enak banget gitu kan. Wah ini enak. Kalau hati gue nggak bilang enggak, tuh bisa gitu, mending mending ulah gitu kan. Ya, betul. Pas ngobrol dari obrolannya juga ngalir. Kayaknya jodoh nih. Mudah-mudahan artinya sesuatu yang, karena saya itu ingin yang sesuatu itu baik buat saya, baik juga dengan mitra kerja saya gitu kan, dan baik buat apa yang saya lakukan gitu kan. Kalau di film baik buat filmnya, kalau dalam sebuah produk baik juga buat produknya. Kalau saya seperti itu gitu. Oke. Kang nih, pernah nggak Kang bawa kopi gajah ke luar negeri? Saya belum keluar negeri lagi karena kan. Oh belum. Jadi ya, makanya ini Pak Budi ya, kita tertunda rilisnya ini hampir setahun ya tertundanya kita ya. Tapi ya alhamdulillah kita kan tidak tahu rahasia apa di balik semua ini gitu kan. Ini semua rahasia Tuhan, pasti ada hal yang terbaik, ada hikmahnya apapun. Cuman hikmah itu kan kadang-kadang kita tidak mampu melihat hanya karena logika. Mudah-mudahan logika kita itu bisa kita kuasai dengan rasa kita gitu kan, dengan ketenangan, karena berkah itu tidak akan muncul kalau kita terlalu banyak berhitung. Nah, kalau kita terlalu banyak berhitung, itu berkah tidak akan kita rasakan. Tapi kalau kita bersyukur, wah berkah itu melimpah gitu kan. Tanpa kita melihat angka gitu kan. Angka itu relatif lah. Ya, karena tadi ada yang bisikin habis acara ini Kang Yayan katanya kontrak dia jadi brand ambassador-nya diperpanjang 5 tahun ke depan ya. Aduh, alhamdulillah. Itu buat saya amanah loh. Oh, iya. Buat saya amanah gitu kan. Buat saya amanah dan mudah-mudahan itu kalau itu kebaikan buat saya juga bisa menjadi kebaikan buat produk yang saya bawakan, yang saya tawarkan. Tapi saya yakin saya tidak bisa menawarkan atau menginikan sebuah produk yang tidak pas menurut mata saya, menurut hati saya, menurut rasa saya, dan tentunya menurut banyak kawan-kawan gitu kan. Dan alhamdulillah kayak kopi gajah ini saya sudah buktikan gitu kan. Karena kayak kemarin saya pulang ke rumah, pulang ke kampung, awal-awal itu kan daripada saya di Jakarta tapi tidak ada kerjaan, kemudian saya lihat banyak kawan-kawan tukang di kampung yang memang nganggur gitu kan. Ya udahlah, kita bikin ini ya gitu kan. Jadi ada kalau tukang itu kan rata-rata ngopi gitu kan. Ya, betul. Rokok gitu kan. Saya bilang, "Oke, ngopinya beda sekarang. Nih, kopinya mau sukanya suka yang mana?" Lah, kopi apa aja, Kang? Ini bukan kopi aja ini kopinya kopi baru. Mereka lihat, wah ini kok kopi yang ini ya Kang, ini enak, ini sudah saya coba, cuman kok saya baru sekali nyoba, mau beli lagi udah nggak ada, karena di warung udah habis. Ya. Nah, selama kerja di gue tiap hari, lu pasti minum kopi ini. Oke. Nah ini juga Kang, saya juga sering mendapat keluhan nih dari teman-teman Bobotoh ketika saya kan punya acara Breakfast in Bed juga di Instagram. Yap. Nah, kan saya selalu ngopi tiap pagi tuh ngopi. Saya tuh pagi, siang, sore pokoknya ngopi terus lah gitu. Nah, teman-teman kadang-kadang yang di daerah juga mang kena katen orang kopi gajah teh senepi. Nah, bapak-bapak yang masih standby di sini nih bisa nanti ditembuskan nih ke Bobotoh yang ada di pelosok nih.
mereka komplain, mang kirim atuh kopina dan di warung saya pasan aya cenah kopi gajah teh. Gitu banyak nih karena mungkin masih belum menyebar mungkin ya Kang ya. Kalau menurut saya sih tidak hanya menyebar karena ini yang sempat saya lihat juga ya. Dari awal memang kopi gajah ini kan seperti awalnya itu dibuat berdasarkan racikan leluhur gitu kan. Jadi dari kopi yang terpilih dan pilihan. Nah, jadi pastinya tidak akan menambah kuantitas tanpa quality control yang tetap. Nah, sekarang kita jujur, ada misalkan kopi baru, wah enak, tapi begitu kesininya kok ini menurun. Ya, banyak nah, ini sekali Kang. Komitmen dari kopi gajah ini yang dia kami akan tetap mempertahankan apapun yang ada di dalam kopi gajah dari pertama dikeluarkan. Karena apa yang didapat pertama oleh para tubrukers, dia akan tetap rasakan selamanya. Dan itu hanya di kopi gajah. Itu mungkin bedanya, Bos. Betul. Nah, Kang Yayan kan kopi gajah nih sesuai dengan karakter nih. Sementara gajah kan besar, kuat. Kang Yayan juga kuat, tapi humble gitu ya. Gimana nih Kang? Mau nggak nih? Bener ini beneran. Jadi saya malu kalau dibilang humble, tapi enggak, ini beneran Kang. Begini. Beneran. Gimana coba? Kopi gajah, ini gajah besar sekali. Sementara badan saya kalau ini, aduh, letik tapi nu gede bisa eleh ku Kang Yayan. Minimalis gitu ini saya. Tapi ternyata ada yang mengatakan mungkin sesuatu karena sesuatu yang besar itu tidak hanya di badan. Kebesaran itu sesuatu yang relatif gitu kan. Kadang katakanlah nama. Saya tidak tahu. Ya siapa sih yang tahu seorang Yayan dulu? Saya taunya misalnya dia pelatih silat, pelatih PSTD gitu kan. Selesai. Tapi begitu muncul di film, orang pada tahu, oh Yayan, oh itu Medog gitu kan. Ya, sampai saya waktu syuting Star Wars, waktu syuting di John Wick juga orang tetap manggil saya Medog. Mereka masih kenal Medog. Jadi mereka tahu Medog, tahu Yayan itu merupakan sebuah kebesaran. Tapi ini punten, saya ngerasa seperti ya inilah orang gitu Yayan gitu. Dan itu yang orang-orang katanya itu humble, itu fleksibel gitu kan. Nah, mudah-mudahan ini juga yang akan menjadi apa ya? Dimana saya bisa seperti ini bukan hal yang instan ya. Bukan simsalabim jadi. Saya untuk bisa menjadi Yayan, untuk bisa menjadi tampil di Merantau, di film Merantau, The Raid, dan film-film lainnya di Hollywood juga itu puluhan tahun, hampir 30 tahun. Jadi perlu waktu. Tapi setelah perlu waktu itu begitu muncul sama seperti kopi gajah, mudah-mudahan dipending, diolah, nyari bentuknya kopinya seperti apa, gimana ngeraciknya, di mana kemasannya gitu kan. Begitu muncul, bang. Tapi begitu udah mulai tetap aja gitu kan. Makanya kemarin sempat saya di sini ngobrol-ngobrol dengan kawan-kawan yang di Tasik gitu kan tentang kopi gajah. Ini di kampung saya banyak yang nanya, ini saya bilang, Kang kok nepi ka dieu? Nya eta Kang di Tasik ge cenah. Ieu teh kopi teh nepi ka ada satu kios di Tasik. Itu tiap malam itu sebelum pandemi ya. Orang itu memang jadi kayak kafe. Padahal itu hanya kios biasa, warung kopi, dan dia cuma nyediain kopi gajah. Bayangkan Kang, itu cuma satu warung kopi katanya. Iya. Oke, Kang Yayan, mantap sekali nih cerita Kang Yayan, terima kasih. Satu lagi nih Kang, saya penasaran nih, Akang sebagai orang Jawa Barat, orang Tasik, tahu Persib lah tentunya. Oh, saya punya kaos Persib dengan nama saya. Nah,
Oke, nah pertanyaan nih Kang, apa sih Kang kira-kira Persib itu menurut Akang? Kan Akang istilahnya, wah kalau pencak silat iyalah, boleh lah. Akang bahkan sampai melanglang ke luar negeri, Hollywood semua boleh. Nah sekarang mungkin Bobotoh juga yang nanti nonton, pengen tahu nih, Persib itu menurut kalian apa sih? Ayo. Yang saya ingat ya, Persib itu dari zaman jaya-jayanya, dari zaman Kang Ajat Sudrajat. Wah, jatuh Aduh, derajat. itu Kang Ajat, Oke. gitu kan, luar biasa. Itu kalau 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 dengar nama Persib itu udah merinding kan, Ya, merinding oh gitu gitu ya. ya. Ka ayeuna anu nurun teh ke anak saya eta di anak saya nu kadua. Sampai kamarnya dia cat sendiri dengan warna Persib. Tempat tidurnya spraynya harus warna Persib. Itu asli Persib mania. Jadi isinya Persib itu apa ya? Sekarang itu udah cintanya Jawa Barat kan. Iya. Ya. Kebanggaan ya Kang ya. Dan dari rasa cinta semua warga masyarakat Jawa Barat itu, ya mudah-mudahan itu tidak menjadi cinta yang buta ya Kang ya. Betul. Yang tetap menjadi sebuah prestasi melalui kaki para pemainnya yang tergabung dalam Persib ini gitu kan. Mudah-mudahan aura yang disebarkan oleh seluruh warga Jawa Barat sebagai bobotoh Persib adalah aura yang positif. Sehingga walaupun jauh, walaupun hanya gogorowokan di depan TV-nya, ya, itu menyebarkan emosi, tapi semangat, tapi motivasi untuk tetap menorehkan prestasi. Dan insya Allah Persib tetap juara, Jawa Barat tetap juara, sama halnya seperti pencaksilat. Oke. Kang, pemain favorit Akang nih kira-kira pada zaman Akang? Aduh, pada zaman saya mah itulah Kang Ajat. Oke, terima kasih. Siap. Dua-duana lah Kang Ajat. Dua-duana. Nya geus bandel, dinya penguanian, dinya Kang Ajat. Oke, Kang Yayan terima kasih sudah bergabung di Bobotoh TV di Hatur nuhun. Tapi sebelum ini barangkali kita iya dong. buat para bobotoh, buat Tubruker, kopi gajah dulu. Tapi sebelum tutup, Kang Yayan juga saya minta pesan closing statement nih dari Kang Yayan buat generasi Tubruker dan pesan untuk penikmat kopi gajah seperti saya ini dari Kang Yayan. Buat para Tubruker dan para penikmat kopi pasti tahu kopi apa yang pas buat kalian. Itu aja. Kalian pasti tidak akan salah pilih. Tubruk dulu, baru kerja. Tubrukers, yo, kopi gajah.